Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel YouTubeku Moodnya Disa. Jadi teman-teman, kali ini aku lagi mood banget nih ngebahas satu istilah yang menurut aku menarik. Istilah apa sih itu? Istilahnya yaitu self disclosure. Ada yang tahu apa itu self disclosure? Oke. Mungkin di antara kalian ada beberapa yang sudah tahu, tempe tidak. Dan aku yakin pasti banyak juga di antara kalian yang masih asing, masih belum tahu apa itu self disclosure. Oke, jadi kali ini aku mau ngebahas tentang self disclosure yang menurut aku menarik. Dan sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa di like, komen aku mau buat video apa lagi, dan jangan lupa untuk share. Dan satu lagi yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel YouTubeku. Nyalain loncengnya supaya setiap aku up ada notif dan kalian bisa langsung tonton. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, self disclosure atau yang biasa kita dengar dengan pengungkapan diri. Oh, self disclosure itu pengungkapan diri, Kak? Yap, dalam ilmu psikologi, pengungkapan diri itu dinamakan dengan self disclosure. Sidney Jones lah seorang ahli psikologi kesehatan yang pertama kali memperkenalkan istilah self-disclosure melalui berbagai penelitian yang ia lakukan dan ditulis dalam buku serta artikel ilmiah seperti The Transparent Self, Self-Disclosure, and Experimental Analysis of the Transparent Self. Jones berpendapat bahwa keterbukaan paling tidak dalam satu hubungan yang penting merupakan prasyarat untuk kepribadian yang sehat. Menurutnya, self-disclosure membuat seseorang menjadi transparan di mata orang lain. Dalam artian, disclosure mampu membantu orang lain melihat seseorang sebagai manusia yang berbeda. Sementara itu, Jody Person dan Paul Nelson dalam Human Communication menyatakan bahwa self-disclosure adalah proses membuka diri yang sengaja dilakukan dengan menyajikan informasi pribadi yang bersifat sensitif dan rahasia yang tidak mungkin diketahui oleh orang banyak. Dengan demikian, self-disclosure umumnya terdiri dari informasi yang sengaja disampaikan melalui komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Gimana tuh komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal? Secara verbal misalkan kamu memberitahu orang lain tentang apa yang kamu pikirkan, tentang apa yang kamu rasakan, tentang bagaimana preferensi kamu, tentang apa ambisi kamu, apa harapan kamu, dan apa ketakutan kamu. Sedangkan secara non-verbal, melalui bahasa tubuh, pakaian yang kita gunakan, perhiasan yang kita gunakan, tato yang kita miliki, atau petunjuk lain yang mungkin kita berikan tentang kepribadian dan kehidupan kita. Di samping itu, self-disclosure atau pengungkapan diri juga memiliki sifat tertentu yang terbagi menjadi dua, yakni bersifat deskriptif dan bersifat evaluatif. Keterbukaan diri deskriptif adalah kegiatan melukiskan berbagai fakta mengenai diri individu yang belum diketahui orang lain atau orang sekitarnya, seperti pekerjaannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Sedangkan keterbukaan diri bersifat evaluatif adalah kegiatan mengungkapkan pendapat atau perasaan pribadinya, seperti perasaan ia yang saat ini sedang mencintai, sedang menyukai seseorang, seperti perasaan insecure karena ia cemas akan satu hal, perasaan marah, perasaan lain sebagainya yang ia rasakan. Itu adalah keterbukaan diri yang bersifat evaluatif. Membuka informasi pribadi tidak hanya menyuguhkan atau memberikan dasar bagi orang lain untuk memahami diri kita secara lebih baik, namun juga menyampaikan tingkat kepercayaan dan penerimaan orang lain.
Begitu pula sebaliknya, kita belajar untuk lebih memahami orang lain dan memperdalam hubungan antarpersonal antara kita, teman, sahabat, pasangan hidup, dan lainnya. Melalui self-disclosure, kita mampu mengkonfirmasi konsep diri orang lain dan mampu mengkonfirmasi konsep diri sendiri dengan syarat kedua belah pihak telah membuka diri satu sama lain. Altman dan Tyler juga mempercayai bahwa membuka diri adalah hal utama untuk membangun hubungan yang akrab. Namun, begitu banyak stigma yang muncul dari aturan masyarakat yang tanpa sadar malah membuat atau malah memberikan ekspektasi-ekspektasi tinggi terhadap diri kita. Membuat kita enggan untuk menjadi diri sendiri dan sulit menerapkan yang namanya love myself. Karena kita akan dianggap tidak normal atau tidak wajar jika kita tidak sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Meskipun ada beberapa hal yang bertentangan dan tidak sesuai dengan hati nurani kita, seperti perempuan dituntut harus lemah lembut, laki-laki tidak boleh menangis. Padahal itu adalah pengungkapan diri yang wajar sebagai manusia, sebagai insan yang memiliki perasaan, baik laki-laki ataupun perempuan. Pengungkapan diri adalah salah satu aspek penting dalam keterampilan sosial. Pengungkapan diri yang dilakukan secara tepat merupakan indikasi dari kesehatan mental dan terbukti lebih mampu menyesuaikan diri atau adaptif, lebih percaya diri, lebih mampu bersifat positif, percaya dengan orang lain lebih objektif, dan terbuka. Dalam pengungkapan diri, hendaklah apa yang disampaikan sesuai dengan fakta atau bukan kebohongan belaka, sehingga hanya menampilkan sisi baiknya saja. Atau dalam kata lain, ketika kita mengungkapkan diri, apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang benar, hal yang jujur, hal yang memang faktanya seperti itu. Baik teman-teman, jadi untuk video kali ini aku cukup hanya ngebahas tentang pengertian dari self-disclosure. Tapi untuk pembahasan self-disclosure tidak hanya sampai sini ya. Next video aku juga akan ngebahas tentang dimensi dari self-disclosure, tentang tingkatan self-disclosure, tentang tujuan dan fungsi self-disclosure, juga tentang resiko apa yang ditimbulkan dari adanya self-disclosure. Untuk kalian yang belum subscribe channel YouTubeku, silahkan di subscribe dan dinyalain loncengnya supaya setiap aku up video, kalian bisa langsung cepat untuk menontonnya. Dan jangan lupa untuk di like, di komen kira-kira aku mau ngebahas tentang apa lagi, aku akan membahas tentang apa lagi. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada pembahasan aku yang keliru, jika ada penjelasan aku yang keliru. Di sini aku juga masih belajar. Kalian bisa koreksi atau kalian juga mungkin mau menambahkan tentang self disclosure yang kalian ketahui, bisa banget kalian tambahin, bisa banget kalian koreksi apa yang aku bahas tadi di kolom komentar. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa, sehat selalu untuk kalian, bahagia selalu untuk kalian. Bye bye semuanya. Bye bye.